Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Masih di sini bersama cerita novel. Oke, saat ini kita angkat mendengarkan sebuah cerita novel yang berjudul I Soul Sell the Heavens. Jadi jangan lupa subscribe dan like serta bagikan ke teman-teman yang lain supaya channel Mimin berkembang. Terima kasih dari Mimin buat yang udah dengerin cerita novel ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Cendekiawan Meng Hao. Negara Zhao adalah negara yang sangat kecil satu. Seperti negara kecil lainnya di benua Nanshan. Rakyatnya mengagumi Tang Besar II di Tanah Timur, dan mereka mengagumi Chang'an III. Tidak hanya raja yang membawa kekaguman ini, semua ulama di negara Zhao melakukannya. Mereka bisa melihatnya, hampir seolah-olah mereka berdiri di atas menara Tang di ibu kota. Oh, begitu jauh. April ini tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Angin sepoi-sepoi membelai tanah, melewati seruling Qiangdi di gurun utara, bertiup di atas tanah Tang Besar. Di bawah langit senja, itu mengangkat debu seperti kabut, lalu berputar-putar, memutar, mencapai gunung Daking di negara bagian Zhao. Kemudian jatuh ke seorang pria muda yang duduk di sana di puncak gunung. Dia adalah seorang pemuda yang kurus, memegang labu botol dan mengenakan jubah sarjana biru bersih. Dia tampak sekitar 16 atau 17. Dia tidak tinggi, dan kulitnya agak gelap, tetapi matanya yang cerah bersinar dengan kecerdasan. Namun, semua kecerdasannya tampaknya disembunyikan oleh kerutan di wajahnya. Dia tampak bingung. Gagal lagi. Dia menghela nafas. Namanya Meng Hao, seorang siswa biasa dari Kabupaten Yunji, yang terbaring di kaki Gunung Empat. Bertahun-tahun yang lalu, orang tuanya hilang, dan tidak meninggalkan banyak hal dalam hal aset. Pendidikan itu mahal, jadi dia hampir sepenuhnya bangkrut. Aku mengikuti ujian kekaisaran 3 tahun berturut-turut. Sepanjang waktu itu, aku membaca buku yang ditulis oleh orang bijak sampai aku ingin muntah. Mungkin itu bukan jalan bagiku. Dipenuhi dengan penghinaan diri, dia menatap botol labu. Matanya suram. Impian aku untuk menjadi seorang pejabat dan menjadi kaya terus saja semakin jauh. Aku mungkin juga lupa tentang mencoba untuk mencapai Tang Besar. Betapa tidak berguna untuk menjadi seorang siswa. Dia tertawa getir. Duduk di sana di puncak gunung yang sunyi, menatap labu botol di tangannya. Dia tampak semakin bingung. Dia mulai merasa takut. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Kemana dia akan pergi? Mungkin seorang pejabat tinggi akan menaruh minat padanya. Atau seorang gadis muda yang cantik. Atau apakah dia akan melanjutkan ujian? Tahun demi tahun. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Dia hanyalah seorang remaja. Dan perasaan tersesat ini melahapnya seperti mulut raksasa yang tak terlihat. Dia benar-benar merasa takut. Bahkan para guru di kota hanya dapat membuat beberapa keping perak. Itu lebih buruk dari toko tukang kayu Paman Wang. Jika aku menyadarinya sebelumnya, aku bisa belajar beberapa keterampilan pertukangan dari dia. Setidaknya aku tidak akan kelaparan seperti aku sekarang. Dia terdiam beberapa saat. Aku tidak punya banyak makanan atau uang yang tersisa di rumah. Aku berutang Stewart Zhou 3 keping perak. Apa yang akan aku lakukan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, biru dan besar. Itu sangat besar sehingga kamu tidak bisa melihat ujungnya. Sangat mirip dengan bagaimana dia tidak bisa melihat masa depannya. Setelah beberapa saat, Meng Hao menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan selembar kertas dari jubahnya. Dia membacanya dengan cermat, menaruhnya di botol labu, lalu berdiri dan melemparkan labu itu ke bawah gunung. Di bagian bawah gunung adalah sungai lebar yang tidak pernah membeku selama musim dingin, dan dikatakan mengalir sampai ke Tang Besar. Meng Hao berdiri di atas gunung, menyaksikan botol labu melayang semakin jauh di sepanjang sungai. Dia menatap tanpa berkedip. Untuk sesaat, dia sepertinya melihat sekilas ibunya, dan kebahagiaan masa kecilnya. Labu membawa mimpinya, keinginannya, dan harapannya untuk masa depan. Mungkin suatu hari seseorang akan mengambilnya, membukanya, dan membaca catatan itu. Terlepas dari apa yang aku lakukan, baik itu belajar atau bekerja, aku akan tetap hidup. Inilah kepribadiannya, cerdas dan tekun. Jika dia tidak seperti ini, dia tidak akan mampu bertahan setelah orang tuanya pergi. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Tatapan keras kepala di matanya semakin dalam. Dia akan turun gunung. Pada saat yang tepat, dia mendengar suara lemah datang dari tebing di dekatnya. Suara itu sepertinya ditanggung oleh angin. Saat melewati telinga Meng Hao, hampir terlalu samar untuk diperhatikan. Tolong. Meng Hao berhenti sejenak, kaget, lalu mendengarkan dengan cermat. Saat dia berkonsentrasi,
Suara-suara yang meminta bantuan tumbuh lebih kuat. Tolong, dia berjalan beberapa langkah ke depan sampai dia hampir mencapai ujung puncak. Ketika dia mengintip dari tepi, dia melihat seseorang. Tubuhnya mencuat dari celah di tengah tebing. Wajah pucat penuh ketakutan dan putus asa. Dia menangis minta tolong. Kamu Meng Hao, kan? Bantuan. Cendekia Meng, tolong aku. Itu adalah seorang remaja. Begitu dia melihat Meng Hao, dia mengungkapkan keterkejutan dan kebahagiaan. Setelah tiba-tiba menemukan harapan dalam situasi putus asa. Wang Yukai 5. Mata Meng Hao tumbuh lebar saat dia menatap pemuda itu. Dia adalah putra Paman Wang, yang memiliki toko pertukangan di kota. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Meng Hao menatap celah itu. Tebing itu sendiri cukup curam, dan sepertinya mustahil untuk turun. Kecerobohan sekecil apapun akan membuat pendaki jatuh ke sungai. Mempertimbangkan seberapa cepat sungai mengalir, jika kamu jatuh, kemungkinan kematiannya sekitar 90%. Bukan hanya aku. Ada orang lain dari kota terdekat, kata Wang Yukai. Kita semua terjebak di sini. Bro Termeng, jangan mengobrol. Tolong, bantu kami keluar. Mungkin dia sudah terlalu lama nongkrong di celah. Tangannya mencengkeram udara. Dan jika bukan karena rekan senegaranya yang meraih bajunya, dia akan terpeleset dan jatuh dari tebing. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Meng Hao menyadari bahayanya. Tetapi dia telah mendaki gunung sendirian hari ini, dan tidak memiliki tali. Bagaimana dia bisa menyelamatkan siapapun? Pada saat itu, dia berbalik dan menyadari bahwa lereng gunung ditutupi tanaman merambat. Selemah dia, butuh 2 jam untuk menemukan pohon anggur rotan yang cukup panjang. Terengah-engah, ia menyeret rotan ke tebing. Menyebut nama Wang, dia membungkuk dan menurunkan rotan ke tebing. Kamu masih belum memberitahu aku bagaimana kamu sampai di sana, kata Meng Hao sambil menurunkan tanaman anggur. Dengan terbang, bukan Wang Yukai yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi seorang pemuda lain yang menjulurkan tubuhnya keluar dari celah di sebelahnya. Bocah ini tampak bersemangat dan cerdas, dan berbicara dengan suara keras. Omong kosong, kau bisa terbang, ejek Meng Hao, menarik sedikit pohon anggur rotan kembali. Jika kamu bisa terbang ke sini, lalu mengapa kamu tidak terbang kembali? Jangan mendengarkan omong kosongnya, kata Wang Yukai. Jelas khawatir Meng Hao tidak akan menurunkan pohon anggur rotan kembali. Kami ditangkap oleh seorang wanita terbang. Dia bilang dia akan membawa kita ke sekte untuk menjadi pelayan. Petik 2. Lebih banyak omong kosong, kata Meng Hao dengan acuh tak acuh. Hanya dewa dari legenda yang bisa melakukan itu. Siapa yang percaya itu? Dalam buku-buku yang telah dia baca, ada kisah orang-orang yang menjadi kaya setelah bertemu dewa. Tapi itu semua hanya kebohongan. Tepat ketika rotan mencapai celah, Wang menangkapnya. Tapi kemudian, Meng Hao tiba-tiba merasakan angin dingin di belakang punggungnya. Dari suhu di sekelilingnya, sepertinya musim dingin telah kembali. Dia menggigil. Dia perlahan berbalik untuk melihat ke belakang, lalu menjerit dan melangkah maju ke kehampaan, mulai jatuh dari tebing. Dia telah melihat seorang wanita dengan jubah perak panjang dan wajah pucat, berdiri di sana menatapnya. Mustahil untuk mengatakan usianya. Dia sangat cantik, tetapi memancarkan rasa dingin yang membuat orang merasa seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari kubur. Terkadang ketika kamu menemukan hal-hal tertentu dengan kualitas tertentu, itu hanya takdir. Petik 2. Ketika suara itu mengenai telinganya, rasanya seperti tulang bergesekan. Wanita ini tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh, dan ketika Meng Hao menatap matanya, seluruh tubuhnya terasa sedingin es, seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Seolah dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Kata-katanya masih mengambang di udara. Dia mengguncang lengan bajunya yang lebar. Dan tiba-tiba, hembusan angin kehijauan mengambil Meng Hao. Dia terbang menuruni tebing bersamanya. Pikirannya menjadi kosong. Ketika mereka mencapai celah, wanita itu melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam. Adapun dia berhenti bergerak, seperti halnya angin kehijauan. Wang dan ketiga temannya berlari mundur ketakutan. Wanita itu berdiri di sana, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat kepalanya dan melirik tanaman rotan. Meng Hao sangat gugup sehingga dia mulai gemetar. Dia berdiri, melihat sekeliling dengan cepat. Celah itu tidak luas, dan sebenarnya cukup sempit. Bahkan dengan hanya beberapa orang di dalam, tidak ada banyak ruang. Pandangannya tertuju pada Wang dan 2 pemuda lainnya. Salah satunya adalah orang pintar, yang lain bersih dan gemuk.
Mereka berdua menggigil. Tampak seolah-olah mereka mungkin menangis karena takut setiap saat. Aku pendek satu orang, kata wanita berwajah pucat itu. Sekarang dia melihat Meng Hao bukannya rotan. Aku akan memasukkanmu dengan mereka. Petik 2. Kamu siapa? Tanya Meng Hao, menyembunyikan rasa takutnya. Dia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki kepribadian yang kuat. Meski takut, ia mengendalikan diri dan tidak panik. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Dan angin hijau muncul lagi. Itu mengangkat semua pria muda. Dan mereka terbang keluar dari gua bersama dengan wanita itu. Menembaki langit. Mereka menghilang. Yang tertinggal hanyalah Gunung Daking. Itu berdiri di sana. Lurus dan tinggi. Menyatu dalam kegelapan senja. Darah mengering dari wajah Meng Hao. Dia melihat dirinya di dalam angin hijau. Melintasi langit. Ketika dia terbang di atas tanah. Angin bertiup ke mulutnya. Membuatnya tidak mungkin untuk bernapas. Sebuah kata muncul di kepalanya. Abadi. Dia menahan napas untuk jumlah waktu yang biasanya diperlukan untuk bernapas 10 kali. Sampai dia tidak bisa bertahan lagi. Lalu dia pingsan. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa mereka telah mendarat di sebuah platform beraspal dengan batu hijau, setengah jalan ke atas gunung. Lebih banyak gunung bergulir mengelilingi mereka. Awan dan kabut melayang-layang. Ini jelas bukan dunia fana. Puncak indah pegunungan di sekitarnya tampak sangat aneh. Wang dan para pemuda lainnya terbangun, ketakutan dan menggigil. Mereka menatap bagian belakang wanita itu. Berdiri di depannya adalah dua kultivator mengenakan jubah hijau panjang. Mereka tampaknya berusia 20-an. Mereka memiliki mata cekung dengan pupil hijau yang menakutkan. Kerja bagus. Penatuasu, kata salah satu pria. Suaranya menyanjung. Kamu menemukan 4 bayi muda berbakat. Petik 2. Bawa mereka ke quarter servants. Kata wanita itu. Wajahnya dingin. Bahkan tidak melihat Meng Hao dan yang lainnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah. Dia menjadi pelangi dan kemudian menghilang ke pegunungan. Pada saat ini, Meng Hao telah memulihkan ketenangannya. Dia menatap. Mati rasa. Di tempat wanita itu menghilang. Ekspresi muncul di wajahnya yang tidak muncul di sana selama 16 tahun. Darahnya mendidih. Hamba, dia pikir. Jika pekerjaan itu untuk dewa, gajinya pasti bagus. Sekarang dia tahu orang-orang tidak ingin membunuh mereka. Dia mengambil langkah maju. Saudari Su telah mencapai tingkat ke-7 Ki kondensasi. Keluh yang kedua dari kultivator. Sekpries menganugerahkan Win Penante padanya. Yang berarti meskipun dia tidak berada di tahap Foundation Establishment, dia masih bisa terbang. Dia menatap arogan Meng Hao dan yang lainnya. Kamu dan kamu, katanya menunjuk Wang dan pria muda yang pintar. Ikuti aku ke perempat Servant Selatan. Petik 2. Tempat apa ini? Wang bertanya. Suara dan tubuhnya bergetar ketika Immortal menunjuk padanya. Sekte Reliance. Petik 2. 1. Negara Zhao dinamai negara bersejarah Zhao. 2. Tang besar dinamai setelah dinasti Tang bersejarah. 3. Chang'an dinamai kota bersejarah Tiongkok. Chang'an. 4. Meng Hao nama dalam bahasa Cina adalah Meng Hao. Meng Hao, Meng adalah nama keluarga. Hao berarti hebat atau banyak. 5. Nama Wang Yukai dalam bahasa Cina adalah Wang Yukai. Wang Yukai, Wang adalah nama keluarga yang umum. Yukai berarti memiliki bakat